Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah bisa terdengar? Wah, Masya Allah, ini yang bergabung lumayan. Sudah ada 12 orang. Dan kebanyakan pemuda ini, pas sama tema sore hari ini. Kira-kira teman-teman yang hadir dari mana aja nih? Boleh buat ketik dulu absen dari kota mana. Barangkali nanti ada yang sama kotanya ternyata cocok, ya kan? Baik, alhamdulillah sekalian teman-teman absen dulu dari mana, saya izin buka dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur teman-teman semua. Alhamdulillah, ada yang dari Aceh, ada yang dari Lumajang, nanti juga narasumber kita dari Bali. Masya Allah, semua dipertemukan lewat media online ini. Kita berkumpul, tadinya tidak saling kenal, kemudian belum pernah ketemu juga sebelumnya, tapi alhamdulillah dipertemukan, disatukan dalam ikatan Islam ya. Semoga dalam kegiatan kita pada sore hari ini bisa menjadi suatu bentuk silaturahim antar sesama muslim, dan tentunya langkah kita dalam membersamai Ta'aruf Online Indonesia ini sebagai ajang untuk mensiarkan tentang apa itu ta'aruf ke lebih banyak lagi muslim, karena di luar sana khususnya di Indonesia sendiri masih banyak persepsi maupun keyakinan, kemudian juga sikap yang memang belum sejalan dengan bagaimana sebenarnya ta'aruf itu. Tentunya disayangkan karena umat Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, seharusnya apapun produk yang keluar dari agama Islam bisa digunakan oleh seluruh umat manusia pada umumnya, karena dari rahmatan lil alamin tadi. Nah, seperti halnya ta'aruf ini, apabila disikapi dengan baik, maka tentunya ini akan menjadi kebaikan bagi manusia itu sendiri. Karena memang fitrahnya manusia tentunya telah diciptakan juga sama, beriringan dengan penciptaan itu tentunya ada rules dan juga aturan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau HP kita aja ada pedoman penggunaan, kemudian juga ada buku petunjuknya. Nah, apalagi manusia. Dan alhamdulillah di sore hari ini teman-teman semua, khususnya yang ikhwan, saya juga, saya menasihati diri saya pribadi juga. Sore ini kita akan didampingi oleh beliau Ustadz Nur Asyur, yang alhamdulillah saya juga sudah hadir. Ini saya buka dulu. Beliau ini merupakan orang yang sudah lama konsen. Beliau adalah Ustadz yang memang sudah lama konsen dalam dakwah, khususnya di daerah Denpasar, Bali. Nah, nanti kita kenalan lebih lanjut. Jadi para pemuda ini termasuk saya gitu ya, kadang merasa bingung gitu ya, sebenarnya siap itu kapan gitu. Kapan saya itu siap untuk menikah? Kemudian siap itu keadaan atau komitmen. Kemudian siap itu ketika punya modal berapa gitu, atau siap itu ketika saya telah dalam kondisi yang seperti apa. Nah, ini kadang-kala standarnya itu ganda, sehingga kita juga bingung dan kadang takut gitu untuk memulai gitu. Bener gak Iwan? Boleh ditulis ya kalau yang sama gitu. Jadi pada sore hari ini kita akan coba untuk ngobrolin tentang siap dalam perspektif laki-laki. Kemudian juga bagaimana sebenarnya indikator kesiapan itu, dan juga kenapa sih itu belakangan ini bahwa kondisi siap itu pengertiannya sangat sempit. Nah, jadi siap itu sekarang lebih dilihat bahwa ketika kamu matang finansial maka kamu sudah siap. Padahal dalam prakteknya nanti para pemuda, para laki-laki ini yang akan menjadi suami, tentunya tugasnya bukan hanya untuk mencari nafkah. Walaupun itu tidak salah, bahwa ketika kamu ingin menikah finansialmu bagus, itu udah keren gitu. Tapi kalau hanya itu, maka ini patut disayangkan, karena sebenarnya potensi dari memimpin seorang pemuda itu sendiri
lebih dari itu tugasnya. Dan apabila dimaksimalkan tentunya juga akan menghasilkan generasi-generasi yang luar biasa. Nah, kita langsung saja untuk mengundang Ustadz Nur Asyur untuk bergabung dengan kita semua. Saya coba sambung. Nah, nanti kita akan diskusi nih, untuk akhwat juga boleh untuk komentar apabila memang ada yang kurang sepaham ataupun tidak sepakat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Ini baru. Jadi Ustaz, ini teman-teman baru selesai itu ya Ustaz, kelas ya? Ya, baru selesai kelas angkatan ketiga offline ini. Online. Alhamdulillah, Masya Allah. Baru selesai 15 menit yang lalu. Ngisi, istirahat sebentar, ngisi lagi. Jadi teman-teman semua, mungkin Ustadz juga boleh Ustadz untuk perkenalan terlebih dahulu. Ustadz kegiatannya ngapain aja di Bali, khususnya di Kunika juga. Tadi kira-kira sepil tentang kelasnya, tadi kegiatannya apa saja. Kemudian mungkin ada nggak nih dalam waktu dekat ini kelas juga yang akan dibuka gitu. Barangkali nanti teman-teman yang butuh bisa nanti langsung join gitu. Betul Ustaz? Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah sore ini Allah takdirkan kita bersama dalam jumpa kita, dan mudah-mudahan ini merupakan satu ikhtiar kita untuk memantaskan diri kita sebagai hamba. Kalau bicara nikah, Masya Allah ya, yang saya takutkan itu cuma satu. Iza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfu dinah. Saya takut agama saya itu gak sempurna kalau saya gak cepat nikah. Jadi tidak ada lagi cambuk yang paling kuat itu. Kenapa saya harus nikah? Karena saya malu, bukan karena kurang uang saya. Bukan karena kurang apa. Kurang agama itu lebih memprihatinkan dibandingkan kurang segalanya. Gitu. Jadi motivasi kita untuk menyempurnakan agama itulah yang menjadi motivasi kuat kita untuk menikah. Karena tidak mungkin kita bisa sempurna iman kita tanpa ada orang yang luar biasa yang di sisi kita. Gitu ya. Nah, saya biasa dipanggil Ustadz Nur ya di Bali. Alhamdulillah kajian pranikah kita di Bali ini bukan semata-mata ada di kelas, tetapi juga ada di beberapa sekolah online, baik kelas pranikah, pasca nikah, konseling keluarga, dan alhamdulillah kalau offline sudah gak kehitung, pada angkatan berapa lupa ya, tapi kalau offline ini baru angkatan ketiga. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, Bali mungkin image orang dengar Bali itu daerah wisata yang heboh dengan ini dan itu ya. Tapi saya biasa kepada Mas Jaki bilang, Mas Jaki bisa jadi pintu surga itu lebih lebar di Bali sama di Jawa gitu ya. Kenapa? Karena di sini challenge itu, tantangan itu luar biasa dibandingkan di Jawa gitu ya. Hanya untuk buat kelas pranikah saja awal-awal Masya Allah, luar biasa perjuangan. Nah sahabat semuanya, itu aktivitas kita tidak semata-mata di kelas pranikah, pasca nikah dan konseling. Saya juga aktif di Majelis Ulama Indonesia Bali sebagai di Komisi Perempuan dan Keluarga, Remaja dan Keluarga, paslah dengan aktivitas kita. Ini gimana nih Mas Jaki? Tema kita ini dari mana kita awali ini? Saya rasa perkenalan sudah cukup lah. Atau saya tunggu aja lah ya, kita bisa offline, bisa kopi darat lah di Bali gitu ya. Masya Allah, langsung diundang. Tadi pembukaannya langsung nancep Ustaz. Jadi alasan nikah itu bukan lain dan tidak bukan bahwa karena rasa malu kurang dari kesempurnaan agama itu sendiri ya Ustaz ya. Yeah. Dalam sekali gitu. Kalau masalah bahagia itu, ini tuh nomor 2 Mas Jaki. Meskipun saya sadar ya, kita sadar semua lah ya, Adam itu nggak ada bahagianya meskipun tinggal di surga, karena nggak punya istri. Kok bisa ini? Kok bisa?
ada manusia bisa bahagia di dunia tanpa istri itu amazing gitu. Jadi Adam saja tinggal di surga itu nggak ada istrinya kok nggak bahagia. Di surga segalanya ada, nggak kerja, nggak capek, nggak lelah, nggak bahagia. Kok ada orang bahagia ini di dunia ini? Saya heran juga ini. Masya Allah. Ya, jadi kita di roasting ya teman-teman ya. Langsung kena roastingan ya. Tenang, saya sudah mewakili teman-teman juga karena kita sama-sama jomblo. Kita tos virtual dulu. Nah. Ya Allah, memang kalau sama guru-guru kita ngobrol itu seru gitu. Bercandanya itu penuh hikmah. Kalaupun dimotivasi juga dalam gitu. Nah, gini Ustaz, betul tadi Ustaz bahwa ternyata menikah ini menjadi penting karena menyempurnakan separuh agama. Kemudian tadi sebagai seorang muslim tentunya lebih malu gitu ya dalam segala kondisi, kurang harta, kurang apa dan lain-lain, tapi paling malu itu sendiri adalah kurang agama tadi. Kemudian yang kedua tadi tentang bahwa Adam tinggal di surga aja gak bahagia gitu tanpa Hawa gitu ya. Nah, bagaimana mungkin kita yang anak Adam gitu ya masih sama gitu ya, keturunannya bisa bahagia sendiri di dunia gitu. Nah, dari 2 poin itu sepertinya sudah sangat masuk ya jadi motivasi kita untuk bangkit para pemuda tadi. Nah, sayangnya saat dewasa ini kita dihadapkan dengan, mungkin nggak kita ya, ini saya pribadi mungkin ya sama beberapa teman-teman gitu yang memang laki-laki gitu ya, atau pendapat umum di masyarakat, bahwa ketika bicara tentang menikah itu hal yang paling di highlight itu tentang masalah keuangan. Tentunya ini memang tidak sepenuhnya salah gitu, bahwa kami juga memahami bahwa ini tidak sepenuhnya salah gitu, dan akan bagus apabila memang dalam hal itu kita telah selesai gitu. Namun yang disayangkan kan apabila keyakinan ini justru menjadi perspektif banyak orang gitu, di mana perspektif tersebut tentunya akan mempengaruhi sikap, yang nantinya juga akan mempengaruhi perilaku kita untuk bertindak gitu ya Ustaz ya. Nah, kalau perspektif kita salah, tentunya sikap dan tindakan kita juga akan salah gitu ya Ustaz. Nah, betul. Sebenarnya kenapa sih Ustaz ketakutan paling santer itu di hal finansial tadi, sedangkan sebenarnya peran dari pemuda atau suami itu sebenarnya lebih dari itu Ustaz. Iya, sebelum saya jawab, saya tambah satu lagi posting tadi itu ya. Hidup ini, kita hidup di tengah masalah gitu ya. Kita hidup di ruang masalah. Dunia itu sebetulnya ruang masalah. Allah ciptakan dunia ini tempat kita menghadapi masalah. Dan kita nggak akan pernah sanggup menghadapi masalah itu tanpa pasangan gitu. Jadi orang yang nggak punya istri itu siap kalah itu. Ya. Jadi artinya sudah dia nggak bahagia, nggak bakal juga sanggup menghadapi masalah hidupnya. Jadi itu 3 hal itulah ya. Nah, terkait masalah finansial ya nggak salah lah, nggak salah. Karena katanya sih ya, para akhwat itu akan selalu mengucapkan bahwa dia bahagia itu kalau dia tenang dan senang. Bahagia itu sama dengan tenang plus senang. Ketika dia tenang, karena kekuatan iman pasangannya. Ketika dia senang, ucapannya begini, Mas Jaki. Wahai suamiku, aku tenang karena imanmu. Tapi aku hanya bisa senang karena uangmu. Jadi, kalau Anda tidak menyiapkan bekal finansial, ya, selamanya Anda tidak akan membuat bahagia siapapun. Anda bisa bikin tenang dia karena iman Anda, tapi Anda tidak akan bikin senang dia karena Anda tidak punya uang untuk menyenangkan dia. Itu fitrah manusia begitu. Jadi, tenang dan senang itu sama dengan bahagia. Oke, Anda kuat imannya, hebat ibadahnya, tapi hanya bisa buat bikin tenang orang. Ya, bikin tenang istri gitu. Tapi dia belum bisa senang istri. Senang istri hanya finansial yang bisa. Jadi Mas Jaki,
Aku tenang karena imanmu, dan aku hanya bisa senang karena uangmu. Baik, alhamdulillah ya. Paling tenang kita sudah membuat tenang teman-teman semua. Sekarang sekarang kita akan berusaha untuk membuat senang, Senang. ya, Okay. senang. Kita akan berfokus ke membuat senang. Oke, baik. Okay. Baik, Ustaz. Namun apa namanya? Ketika tadi kalau misalnya konsennya juga salah, berarti jangan-jangan karena dalam pikiran kita bahwa mereka itu tentang finansial saja, ya, yang salah itu kan sajanya tadi yang paling berat itu kan. Nah tadi ternyata imannya akhirnya hilang nih, senang aja gitu kan, nggak tenang, senang tapi nggak tenang. Nah, itu gimana Ustaz kira-kira gitu. Jadi yang dimaksud adalah bagaimana cara menyeimbangkan antara memang ikhtiar untuk siap secara finansial, tapi juga tidak lupa dengan perkara-perkara lain, karena nanti peran sebagai suami sendiri memegang kendali penuh tentang kepemimpinan dalam keluarga itu sendiri gitu Ustaz. Ya, yang harus dipahami dengan kuat adalah apa yang kita siapkan secara keilmuan, keimanan itu dalam satu paket dengan finansial. Nggak ada sama sekali keterpisahan antaranya. Jadi jangan anggap kalau kita kuat imannya, kemudian kita nggak sanggup untuk secara finansial. Justru kalau finansial itu tidak dilandasi oleh semangat iman, maka dia tidak akan membahagiakan pula, tidak akan membuat senang juga. Ya, karena kenapa finansial itu bisa membuat senang? Karena ia dilandasi oleh keimanan itu tadi. Jadi bekal ilmu dan iman. Begini ya. Yang pertama yang mesti saya sampaikan ini, apa sih? Mau kita bawa kemana ini keluarga ini? Itu akan membuat kita paham. Ketika kita paham roadmap-nya, kita paham pula bekalnya. Orang ini kadang-kadang gamang seperti itu kan nggak tahu. Ini keluarga mau kemana? Mau dibawa kemana? Ketika kita paham bahwa keluarga itu biduk cinta kita menuju Allah. Keluarga itu biduk cinta kita menuju Allah. Kita punya obsesi yang kuat bahwa menikah itu sarana kita mendapatkan surga. Ada finish, ada destinasi yang akan kita tuju, yaitu surga. Maka orang yang faham bekal apa yang akan dia bawa, ketika dia faham roadmap perjalanan yang akan dia lalui. Ya, yang akan dia lalui. Kalau dia tahu roadmap perjalanan yang akan dia lalui itu butuh finansial, butuh mental dan psikologi, butuh fisik yang kuat, butuh ilmu dan iman, baru dia akan paham apa yang paling penting yang akan dia persiapkan lebih awal. Jadi saya sarankan ya, jangan kita dulu membenturkan antara finansial dan bekal keimanan, bekal ruhiyah kita. Tetapi mari kita baca dulu roadmap perjalanan hidup kita. Mau kita bawa kemana ini biduk rumah tangga kita. Ketika kita tahu startnya dari mana, finishnya di mana, dan bagaimana nanti lika-likunya, maka disitulah kita akan paham bekal apa yang kita siapkan. Nah, menikah ini adalah ibadah ya. Apapun yang namanya ibadah harus diilmui. Nggak ada ibadah yang nggak diilmui. Perintah sholat itu sekaligus perintah mempelajari tata cara sholat. Begitu pula menikah. Ketika ada perintah menikah, sekaligus juga perintah untuk mempelajari tata cara menikah. Gitu. Jangan sampai dipisahkan antara sholat dengan menikah, sama-sama ibadah. Kemudian, bagaimana kita khusyuk dalam sholat? Begitu pula bagaimana kita khusyuk dalam pernikahan. Nah, jadi ibadah itu nggak ada bedanya. Ya, kita lakukan secara ikhlas, kita lakukan sesuai contoh, maka semua apapun yang akan kita siapkan di dalam rangka ibadah itu juga termasuk dari ibadah itu. Anda bekerja mengumpulkan bekal pernikahan, itu ibadah. Meskipun nggak ada kaitannya dulu dengan pernikahan, Anda nabung aja, Mas Jaki nabung itu untuk itu sudah ibadah, gitu ya. Jadi udah ibadah. Jadi jangan kita pisah-pisahkan persiapan kita untuk menapaki jalan pernikahan ini, karena itu merupakan hal yang akan
secara utuh akan kita siapkan dalam rangka membangun rumah tangga cinta itu yang akan kita bawa sebagai sarana ibadah kita. Kemudian ada satu ultimate goal yang akan kita capai, yaitu surga bersama. Jadi apakah finansial dulu, apakah ruhiyah dulu? Ayo kita baca dulu ini. Kita mau lewat mana? Ya, berapa kilometer yang akan kita lalui, berapa gurun yang akan kita akan kita lalui ya. Nah, jadi saya rasa jangan khawatir ya. Masalah finansial itu sesuatu yang sudah dijamin. Anda punya uang itu bukan kehendak Anda. Anda hanya diwajibkan untuk bekerja, tapi Anda untuk dapat uang itu adalah rezeki yang Allah akan berikan. Ini kadang-kadang kita ini gelisah dengan sesuatu yang sudah ada jaminannya. Termasuk masalah jodoh. Gak usah terlalu gelisah lah ya. Ya, yang kita gelisahkan itu karena iman kita yang gak ada jaminannya. Ya, kalau sudah masalah jodoh, masalah harta, bismillah. Ya. Kalau antum permasalahkan masalah finansial itu bisa jadi itu karena memang kita itu mempersulit sendiri kita. Mindset kita yang perlu kita luruskan, paradigma kita yang harus kita luruskan. Visi dan misi pernikahan itu cukup niatnya, motivasinya ibadah, obsesinya surga, selesai. Nah, jadi itu visi dan misi pernikahan itu ya begitu, motivasi ibadah, obsesi surga. Nah, kemudian bagaimana kita menapakinya? Nah, apa yang susah coba? Masalah finansial. Nikah itu dimudahkan, bukan dimahalkan, bukan dimurahkan, kata Rasulullah. Ya, menikah itu dimudahkan. Jadi kalau antum nggak punya uang, ya dimurahkan jadinya supaya mudah. Kalau antum banyak uang, dimahalkan ya, supaya mudah. Jadi bahasanya jangan diubah-ubah bahasa hadis itu ya, dimudahkan, bukan dimurahkan. Jadi kalau antum banyak duitnya, kayak Nabi itu loh, mas kawinnya sampai berapa puluh ekor unta. Jadi, tapi kalau nggak ada duitnya, ya pakai cincin besi pun ada sahabat yang begitu. Jadi, yang mesti kita pahami, mudahkan pernikahan, jangan persulit. Ya. Jadi itu Mas Yaki. Baik, sebuah visi ya, yang membuat kita bangun setiap pagi gitu ya. Istilahnya sebelum kita siap tentunya ya kita harus tahu dulu kita mau apa gitu ya Ustaz ya. Iya. Kalau belum tahu mau apa ya siap-siap ngapain gitu. Jadi sebenarnya bisa jadi kebingungan kita itu bukan masalah kondisi kita saat ini ya Ustaz ya, kesimpulannya. Iya. Bahwa bisa jadi karena kita memang tidak punya gambaran utuh tentang roadmap tadi. Maka ketika pikiran ini sudah mulai terpantik, step apa dulu Ustaz untuk istilah agar kita itu lebih terdorong gitu Ustaz? Iya. Pertama adalah siapa saya. Jangan dulu cari siapa dia. Ini kita gelisah, siapa yang cocok untuk saya? Siapa yang cocok untuk saya? Salah. Siapa saya dulu? Memperjelas identitas diri kita itu akan mempermudah identitas siapa yang akan jadi calon pasangan kita. Nah, kegagalan kita mengenal diri kita itu akan membuat sulit kita untuk mencari pasangan yang pas untuk kita. Ishhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa ini seorang muslim. Ketika kita mengatakan ishhadu bi anna muslimun, maka ya nggak ada lagi dalam pikiran kita itu kecuali seorang muslimah yang soleha yang kita damba. Ya, kemudian setelah kita ishhadu bi anna muslimun, maka identitas ini akan menjadikan kita itu, identitas ini yang akan membuat kita itu termotivasi untuk melakukan sesuatu dengan niat yang baik, cara yang baik, tujuan yang baik. Ya, sekali lagi dengan niat yang baik, cara yang baik, dengan tujuan yang baik. Karena banyak orang menikah niatnya baik, tapi sayang, caranya belum tentu baik. Ya, banyak orang yang ibadah itu sebentar ini ada sebentar. Baik,
Oke, Sambil ya, menunggu mungkin teman-teman. ya, oke, Ya, ya. Fadil, Ustaz. Jadi, ketika kita mengatakan itu ibadah, maka niat yang baik, cara yang baik, tujuan yang baik. Nah, akhi fillah izzakumullah, ketika kita tahu bahwa yang kita pantaskan dulu diri kita ini, kan kalau di dalam persiapan pernikahan itu ya ada bekal ilmu dan iman, ada kompetensi lah yang harus kita miliki. Ada kompetensi. Kompetensi ini berawal dari pemahaman. Karena Islam ini agama yang saintifik, yang nggak bisa dinikmati kalau nggak dipahami, kalau nggak didalami, kalau nggak diilmui. Maka pertama kali bekal kita itu adalah bekal keilmuan. Keilmuan itu yang penting apa? Dulu, ya tahulah bagaimana, untuk apa kita menikah. Ya, tahulah bagaimana hak dan kewajiban kita. Ya, fahamlah bagaimana bahwa ternyata di dalam menikah itu ada paradigma yang benar yang harus kita luruskan. Paham dasar-dasar hukum fikih dalam pernikahan, ya paham urgensi tujuan pernikahan. Itu awal ya yang harus kita bereskan dulu dari pemikiran kita. Untuk apa aku menikah? Ya, jadi kemudian kompetensi ini juga akan dilanjutkan dengan bagaimana kita ini menikah itu kita yakin sebagai penguat ibadah kita. Karena kita akan melaksanakan tuntunan Rasulullah, menyalurkan fitrah kita dengan benar, kemudian menjaga kebaikan dan kemuliaan diri kita. Karena dengan menikah itu, Masya Allah, kita terjaga. Dan ada lagi, ketenangan jiwa. Mohon maaf ya. Anda bisa zikir dan Anda bisa tenang, tetapi belum tentu Anda bisa istiqomah dengan zikir itu. Ya, saya tuh bukannya suudzon, ya, tapi masa bisa sih orang nggak punya istri itu bisa tenang? Ya, jadi karena nggak punya, banyak yang menarik gitu, banyak yang menarik, menggoda, itu nggak bikin tenang kita itu nggak bikin tenang kita. Ya kira ketemu akhwat yang pantas antum nikahi itu tenang, nggak tenang antum itu. Kecuali sudah sah dia pilih antum, baru antum tenang. Jadi banyak hal yang jelas. Yang pertama, pantaskan diri kita dulu. Pantaskan diri kita dulu sebagai seorang hamba, ya. Baru kita akan memantaskan diri kita sebagai seorang suami, sebagai calon suami. Kalau Anda gagal sebagai hamba, Anda akan gagal semuanya. Ya. Nah, sebagai hamba ini, ya apa yang Allah arahkan kita untuk menikah itu? Bagaimana bimbingan Allah kepada kita dalam Al-Quran dan Al-Hadis, bagaimana kita menikah? Jadi, setelah kita paham, Mas Zaki, siapa saya, bagaimana kekurangan dan kelebihan kita secara manusiawi, baru kita mencari siapa dia. Siapa dia. Menikah itu kalau saya bukan mencari yang terbaik, tapi cari yang pas dan tepat untuk kita. Ya, yang pas dan tepat. Ya. Kenapa? Karena kita tahu diri kita siapa. Kita punya kekurangan, cari yang bisa menutupi kekurangan kita. Kita punya kelebihan, cari orang yang punya kekurangan yang bisa kita tutupi dengan kelebihan kita. Maka kita menikah itu akan menyatu. Saya dalam sudah 7 tahun jadi konselor keluarga, banyak melihat orang-orang hebat itu ternyata belum tentu dia mampu menjalani hidup rumah tangganya. Meskipun istrinya cantik, suaminya ganteng, kedua-duanya kaya, belum tentu. Saya lihat mereka ini sama-sama punya kelebihan dan sama-sama punya kekurangan yang tidak bisa saling menutupi dan tidak saling sinergi. Sehingga susah chemistry itu terbangun. Karena susah chemistry terbangun, sinergi pun susah. Jadi sahabat semuanya, pantaskan dirimu sebagai hamba, kemudian silahkan kenali dirimu, mana kelebihan dan kekuranganmu, silahkan mencari siapa yang pas dengan akidahmu. Saya punya prinsip, Mas Zaki, untuk mencari jodoh itu lihat ia dengan matamu, tapi pikirkan ia dengan akalmu, tapi putuskan ia dengan imanmu. Baru itu bisa. Lihat ia dengan matamu, pikirkan dengan akalmu, putuskan ia dengan imanmu. Jangan sekali-kali memilih jodoh karena mata. Anda akan kecewa. Nah, itu namanya sakit hati yang disengaja itu nanti. Kalau Anda itu melihat hanya dengan mata. Kalau Anda hanya akan melihat dengan akal, ya, mencari istri, oh ini cocok, ini kaya dia, ini bisa bahagia aku dengan dia. Oh siap-siap. Kalau Anda berharap bukan kepada Allah,
Itu namanya apa itu? Patah hati yang disengaja. Itu patah hati yang direncanakan. Ya, jadi silahkan Anda memilih dia. Lihat dia, cermati dia, pikirkan dia. Tapi mohon maaf, istafti qalbak, kata Nabi. Mintalah fatwa pada hatimu. Mintalah fatwa pada imanmu. Jangan sekali-kali memilih jodoh. Itu minta fatwa pada mata dan akal. Masya Allah. Sama teman-teman nih. Jangan lupa dicatat teman-teman ya. Nanti bisa jadi quotes-quotes, status-status yang luar biasa menggugah. Masya Allah. Dalam saat saya tercabik-cabik dan Nggak sengaja saya. rezeki saya saat ketemu antum sore ini, jadi bisa tambah lagi pengetahuannya soal tadi ya. Lihat dengan mata, pikirkan dengan akal, putuskan dengan iman. Dengan hati. Ya, ya. Baik, tadi ternyata dasar kita tidak siap itu bukan kondisi saat ini, tapi melainkan karena kita tidak tahu bagaimana roadmap kita, apa yang akan kita tuju, sehingga kondisi siap itu pun akan tidak dapat diukur gitu. Dan ternyata untuk mencapai kondisi siap tadi, bahwa dimulai dengan mengenali siapa diri kita. Iya. Iya, Ustaz ya, kurang lebih ya, Ustaz ya. Iya. Lantas bagaimana sih, Ustaz, dalam tahapan ini, ketika semuanya sudah berproses dengan sedemikian rupa gitu kan? Iya. Ada nggak sih, Ustaz, kayak indikator bahwa yang namanya keraguan itu kan jadi masalah tersendiri, Ustaz? Iya. Nah, kadang kita bingung, Ustaz. Ini itu saya yang nggak siap atau sebenarnya saya siap, hanya ada bisikan setan yang buat saya ragu sehingga ibadah nikah ini tidak kunjung bisa dilaksanakan gitu, Ustaz. Apa bedanya, Ustaz, gitu, antara ragu dan memang nggak siap gitu? Kalau ragu itu karena dia nggak percaya diri. Kalau nggak siap, ya karena dia nggak menyiapkan. Ya, jadi kalau ragu itu dia sudah menyiapkan tapi belum percaya diri. Nah, saya itu lihat orang-orang yang ragu atau tidak percaya diri itu sebetulnya itu terlalu sibuk dia itu memikirkan masalah pernikahan. Dia nggak bayangkan bahagia dalam pernikahan. Ya. Jadi yang dia pikirkan itu hanyalah secuil masalah yang ada dalam pernikahan. Dia nggak pikirkan agamanya akan sempurna gara-gara pernikahan. Dia nggak pikirkan rezekinya akan menambah gara-gara pernikahan. Dia nggak pikirkan bagaimana dia bisa menghadapi ujian hidup ini akan lebih siap dengan pernikahan. Mohon maaf ya, orang yang ragu dan nggak percaya diri itu karena dia nggak paham itu bahwa masalah itu lebih sedikit daripada nikmat yang Allah berikan dalam hidup ini. Ada dalam surah Al-Adiyat ayat 6 Allah katakan innal insana lakanut, ya. Allah Subhanahu wa taala katakan itu innal insana ala rabbih lakanut. Bahwa manusia itu banyak yang menafikan rahmat, anugerah, nikmat Allah. Ia hanya sibuk dengan masalahnya. Tapi nggak sibuk dengan nikmat Allah yang begitu banyak ada padanya. Nah, kita ragu itu kadang-kadang karena dibisikkan oleh setan tentang nanti kamu begini, awas loh, nanti kamu begini. Jadi terlalu banyak mikirkan masalah, Mas. Ya, terlalu banyak mikirkan masalah. Nggak fokus kepada nikmat yang akan dia dapatkan kalau dia menikah. Ya, makanya dia itu nggak akan bisa melangkah. Orang yang selalu bicara masalah itu susah melangkah. Cobalah kita himpun semua alasan kenapa Anda menikah. Bahagia apa yang Anda dapatkan? Ini bicara finansial ini kan gara-gara nanti kamu miskin, nanti kamu nggak bisa ngasih makan anak dan istrimu. Ya Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kata Allah. Aku yang akan ngasih dia makan, kayak seperti kamu saya kasih makan. Ngapain kita pusing-pusing dengan sesuatu yang sudah ada jaminannya dari Allah? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang ngasih dia rezeki, bukan kamu, kata Allah. Ngapain kamu susah? Jadi ini masalah ini karena kita terlalu sibuk dengan masalah, nggak sibuk dengan nikmat Allah untuk kita syukuri yang ada pada kita. Itu yang membuat kita ini terus gagal.
Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu diantaranya karena kita terlalu fokus pada masalah kita. Ya. Kalau Allah, kalau kita ini fokus pada nikmat yang Allah berikan pada kita, perempuan mana sih yang nggak mau sama Mas Zaki? Ya. Akhwat mana yang nggak mau sama antum? Saya kemarin yakin. habis ditolak, Sat. Habis ditolak, ditaruh online juga. Nah, ini kalau dia tolak itu dia belum kenal antum. Ya. Jadi itu namanya ta'aruf yang kurang sempurna itu. Ya. Kalau dia tolak laki-laki kayak antum itu ta'aruf yang kurang sempurna. Ya. Jadi semua kita udah siap sebetulnya. Yang penting itu secara kompetensi itu bukan semata-mata satu sisi yang kita siapkan dan kita khawatirkan. Tapi yang kalau saya sih yang paling kuat itu adalah kesiapan ilmu dan iman kita, ya, itu yang paling utama. Ya, bekal ilmu dan iman itu tidak ada lagi yang mengalahkan, itu yang utama. Kemudian bekal mental dan psikologi. Kenapa? Ini penting juga nih bekal mental ini, karena saya banyak lihat orang kuat imannya tapi nggak siap memimpin. Ya, ini problem juga, orang soleh tak berdaya, itu bahasa saya itu Mas Zaki. Banyak orang soleh tak berdaya di hadapan istrinya. Jadi dia itu soleh tapi nggak siap memimpin. Dia nggak siap mendidik, ya. Dia nggak siap tanggung jawab, dia nggak siap menerima kekurangan pasangan. Nah, semua yang saya sebutkan itu bekal mental dan psikologi itu. Ya. Karena dalam pernikahan ini, mohon maaf ya, yang dicari itu bukan kesempurnaan, tapi yang dicari adalah keutuhan. Kalau Anda cari kesempurnaan, Anda akan gagal. Gak akan pernah menemukan pasangan. Dalam pernikahan yang dicari itu keutuhan, bukan kesempurnaan. Nanti kalau Anda punya suami, punya istri, jangan tuntut ia sempurna, tapi terimalah ia dengan sempurna. Ya. Jadi kita bicara masalah finansial ini kan menganggap hanya fokus kepada masalah kesempurnaan ini. Oh, saya belum cukup, saya belum memadai. Itu hanya bicara kesempurnaan. Bekal mental dan psikologi kita menjadi leader, ya, karena di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74 itu di ujungnya itu tentang leadership, lil muttaqina imama, ya. Bukan cuma kita menjadi qurrata a'yun, rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bukan cuma keluarga kita itu sakinah mawaddah warahmah, bukan. Keluarga kita itu nanti itu menjadi keluarga dakwah yang akan memberikan pencerahan pada orang-orang di sekitarnya. Bukan cuma istri kita bisa kita didik, bukan cuma anak kita bisa didik, tetapi masyarakat kita pun bisa kita didik. Lil muttaqina imama. Jadi jangan sekali-kali bermimpi membangun keluarga untuk bahagia dengan anak dan istri. Anda salah niat itu. Tapi bermimpilah untuk membangun keluarga karena Anda bagian dari Islam untuk mensyiarkan Islam ini. Jadi harus ini. Nah, kalau bekal-bekal yang lain ya, misalkan bekal fisik misalkan, ya bekal fisik apa sih? Bekal fisik ini kita sudah menjalankan gaya hidup yang yang Islami gitu, gak ada masalah sudah. Kalau masalah bekal fisik, saya rasa siapa yang bermasalah secara fisik, nggak ada. Tetapi yang paling penting tadi itu adalah bekal ilmu dan iman, bekal mental dan psikologi. Kalau sehat sudah, iman kita, sehat psikis kita, sehat juga fisik kita, finansial itu ngikut, Mas. Ya, finansial itu ngikut. Ya. Jadi sebetulnya bukan finansial itu lebih dahulu dibahas. Imanmu dan ilmumu, mentalmu, ya, kemudian yang ketiga adalah fisik. Baru kita, kalau udah modalnya fisiknya sehat, kemudian bekal mentalnya sudah siap mencintai, siap menerima kekurangan, siap untuk memimpin, siap untuk mendidik, sudah, ya, akan ngikut itu masalah finansial. Coba lihat, baca coba doa yang disunnahkan oleh Nabi ketika kita setelah menikah. Ya Allah, rezekikan aku
sebagaimana engkau memberikan rezeki pada istriku tanpa mengurangi rezekinya. Jadi suami itu dapat dua rezeki, rezekinya dan rezeki istrinya dia dapatkan. Ya Allah, berikan rezeki istriku sebagaimana engkau memberikan rezeki pada aku tanpa mengurangi rezekiku. Istri kita dapat rezeki dua, kita dapat rezeki dua, kita dapat 4 rezeki. Makanya tidak ada orang menikah itu miskin. Ya. Kenapa? Karena dia itu mendapat 4 jatah rezeki. Nanti kalau dia punya anak nambah lagi tuh. Kita dulu masih awal nikah itu kos-kosan loh Mas. Motor berdua. Alhamdulillah lama-lama punya anak 1, bisa beli kontrakan lebih lebar. Punya anak 2, baru beli motor lagi satu sama istri. Punya anak 3, baru bisa beli rumah. Anak 4 bisa umroh bersama. Punya anak 5 dapat mobil. Coba antum bayangkan, mana ada matematika yang bisa menghitung itu. Harusnya orang 2 tambah 1 tambah berat loh. Orang 2 tambah 2 tambah berat loh tanggungannya. Orang 2 tambah 3 tambah berat loh tanggungannya. Tapi kenapa? Orang itu semakin kaya, semakin lama ia menikah. Jadi ini orang yang nggak menikah itu emang nggak siap kaya loh. Ya. Nggak siap kaya, nggak mau kaya. Jadi dia istiqomah dalam kemiskinan sebetulnya itu ya. Orang yang nggak siap nikah itu. Astagfirullah. Seru ngobrol sama Ustaz Nurmah. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan Ustaz dari teman-teman nih. Jadi teman-teman tadi ya, kalau pengen tanya, jadi silakan untuk diketik, nanti kita coba untuk dimention. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh seorang akhwat melamar ikhwan duluan dengan alasan menjauhkan diri dari zina? Karena di akhir zaman ini sangat sulit sekali berhijrah Ustaz, dan memilih melamar duluan. Ya, karena ini jadi masalah juga bagi para akhwat Ustaz. Secara sensus itu kayaknya kita sama, ikhwan, akhwat, jumlahnya sebanding. Tapi kalau di lapangan itu kayaknya timpang loh, Ustaz. Nah ini jadi problem sendiri untuk para akhwat. Kira-kira bagaimana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim ya. Melamar itu bagian dari sunnah dalam pernikahan. Ya, namanya khitbah. Nah, di dalam sunnah Rasul, ya, khitbah itu tidak ada ya perempuan. Tapi laki-laki yang mengkhitbah. Meskipun cerita Khadijah itu katanya itu bukan khitbah Nabi. Tapi ada tim sukses yang dibentuk oleh Khadijah untuk mendapatkan Rasulullah. Tim sukses pertama adalah Waraqah bin Naufal. Untuk mendapatkan referensi tentang tanda-tanda kenabian Rasulullah. Jadi Khadijah ini betul-betul apa yang saya sampaikan tadi itu, lihat dengan matamu, pikirkan dengan akalmu, putuskan dengan imanmu, Khadijah. Kenapa? Khadijah untuk memilih Rasulullah itu, ia minta referensi seorang ulama yang masih hanif, mengikuti agama Ibrahim, yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu membuka semua kitab-kitab Injil, Taurat, Zabur, ya, dibaca semua oleh Waraqah. Apakah ada tanda-tanda kenabian pada sosok laki-laki ini? Masya Allah. Guru spiritual Khadijah, Waraqah ini, ia mendapatkan referensi bahwa tidak ada lagi keraguan. Kalau pada Muhammad ini adalah tanda-tanda kenabian. Tidak cukup. Tidak cukup. Dia buat tim lagi, tim sukses satunya. Namanya Maisarah. Maisarah ini adalah seorang laki-laki. Mohon maaf ya. Jangan pernah kita bayangkan Maisarah itu perempuan. Maisarah ini laki-laki. Dia akan buktikan tanda kenabian Rasulullah ini dengan menemani Rasulullah dalam safar beliau untuk jual beli ke Syam. Nah, ternyata dalam catatan Maisarah detil semua menit keberapa Rasulullah awan melindunginya, menit keberapa Rasulullah itu mendapatkan, semua merupakan penguat-penguat yang ada di dalam referensi Waraqah bin Naufal.
mulai dari kejujuran Rasulullah, mulai dari adab, akhlak, semua lengkap penguat. Tim yang ketiga yang dibentuk oleh Khadijah adalah Nafisah, Ummu Nafisah. Ummu Nafisah ini kebetulan sepupunya Rasulullah. Nah, melalui Nafisah inilah melobi Abu Talib. Nah, sehingga disampaikanlah kepada Abu Talib bahwa Khadijah dia menginginkan Rasulullah. Nah, kemudian Abu Talib dengan Nafisah pun bicara dengan Rasulullah. Dan disitulah kemudian ketemulah ya satu kata, satu kalimat, satu kesepakatan. Ya oke, aku melamar dia, aku mengkhitbah dia. Jadi perempuan caranya untuk mengkhitbah itu bukan seperti mengkhitbah secara seperti kita ya, aku lamar engkau, tidak. Tetapi ia buat tim dulu, ya, buat tim untuk memastikan dulu ya, memastikan apakah laki-laki ini betul-betul memenuhi syarat sesuai dengan kriteria yang dia inginkan. Saya takutnya dia cuma melihat dengan mata gitu ya. Saya cuma khawatir dia melihat dengan telinga, hanya mendengar. Saya khawatir hanya dia melihat dengan akal. Tapi kita belum tuntas untuk menguatkan bagaimana hati kita menilainya. Jadi boleh perempuan itu mengajukan ya, melalui seseorang bahwa dia akan melamar seorang laki, bahwa dia siap untuk dinikahi oleh seorang laki-laki, siap menawarkan diri kepada seorang laki-laki. Kalau bahasa yang pas itu bukan melamar, Mas, menawarkan diri kepada seorang laki-laki, ya, menawarkan diri. Dan itu biasa di zaman Nabi itu datang laki-laki pada Rasulullah, ya Rasulullah nikahi aku. Nanti wah aku nggak siap ini. Ada nggak sahabat yang mau menikahi perempuan ini? Oh ya aku ya Rasulullah, dinikahkan oleh Nabi. Jadi Nabi juga ada waktunya juga Nabi itu nggak siap. Makanya ya bukan Nabi itu nggak siap, ada yang nggak siap, ada yang nggak mampu gitu ya. Ada anggota kajian saya nanya, Ustadz mau poligami? Saya bilang saya bukan nggak mau, saya nggak mampu. Ya. Jadi siapa yang nggak mau poligami, yang nggak mau nambah? Ya. Semua manusia insya Allah dia siap, apalagi memang kondisi ya. Tetapi begitu susahnya ya kita bisa menjadi leadership ya, memimpin seseorang, mendidik seseorang, menjadi qawwam bagi seseorang. Satu aja kita nggak sanggup dengan anak yang 6 misalkan, kayak saya punya anak 6 lah. Ya, saya harus fokus dengan anak saya yang 6 dengan satu istri saya. Kalau mau ditambah lagi kan beban lagi. Tapi Mas Zaki, ada 3, tulis angka 7 di dada untuk siap menikah. Kuatkan imanmu, kuatkan kantongmu, kuatkan fisikmu. Ke bawah ya, syahwatmu. Ya, itu juga penting itu. Kuatkan imanmu, kuatkan kantongmu, kuatkan syahwatmu. Nah, itu paling mudah itu kalau Anda sudah siap. Ya, siap imannya, siap kantongnya, siap fisiknya. Jadi itu syarat yang paling permudah lah untuk itu. Jadi seorang akhwat boleh ya mengajukan diri, boleh. Di zaman Nabi banyak terjadi. Kepada laki-laki yang soleh. Baik, alhamdulillah. Mungkin habis ini langsung tadi yang bertanya bikin tim sukses ya untuk mensukseskan ikhwan yang dituju. Ada tim spiritual ya, ada tim spiritualnya, kemudian ada tim investigasinya, tim lapangan maksudnya kayak Maisara, tapi juga ada tim lobby kayak Nafisa. Nah, jadi lengkap lah. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Nah, sebelum pertanyaan ini saya pengen cerita dulu nih, Ustaz. Saya sempat bikin pertanyaan kecil-kecilan gitu ya untuk teman-teman saya di Instagram, terus kalau pas ketemu sama teman-teman juga kan tentang apa sih menurutmu yang kurang dari ta'aruf itu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kenapa sih kamu butuh pacaran dan butuh fase itu gitu. Dan ternyata kebanyakan jawabannya adalah kalau ta'aruf itu mereka pikir bahwa ini kurang pas gitu, kurang mantap untuk proses perkenalan.
Sedangkan pacaran itu mereka butuh karena memang ingin tahu secara betul-betul pasangannya itu seperti apa. Itu kebanyakan yang dipahami, Ustaz. Nah, Iya. lantas sama sejalan dengan pertanyaan ini dari Kak Fatmawati bertanya tentang saat ta'aruf bolehkah membahas ilmu rumah tangga. Nah, kira-kira bagaimana sih Ustaz biar apa namanya sudut pandang kita tentang ta'aruf tadi bisa mematahkan tentang stigma umum bahwa ta'aruf itu kurang bisa diandalkan dalam hal perkenalan yang betul-betul bahwa itu dia gitu, Ustaz. Oke. Di sekolah pranikah saya itu begitu lugas ya referensi secara agama, begitu juga referensi dari kasus-kasus yang kita selesaikan. Mengapa kita harus ta'aruf? Pertama, supaya kita terhindar dari zina. Itu yang paling kita takutkan. Masa sih kita mau ibadah? Oh, menikah itu ibadah, Ustaz. Menikah itu ibadah. Semua paham itu. Masa menikah ibadah tapi diawali dengan Oke. Orang yang ta'aruf itu terhindar dari zina. Yang kedua, efektif waktu. Kan mesti lama-lama. Ya, kalau sudah ada kecocokan, langsung lamar. Ngapain lama-lama? Jadi mengapa kita harus ta'aruf? Efektif waktunya. Yang ketiga, hemat dana. Hemat dana. Antum kalau pacaran, kalau dia ulang tahun, kalau nggak ngirim kado, diputusin langsung antum. Ya. Jadi, belum lagi bapaknya ulang tahun, belum lagi ibunya ulang tahun, belum lagi kucingnya ulang tahun. Semua antum siapkan kado itu. Belum lagi malam minggu. Ya. Macam-macam. Ta'aruf itu hemat dana, akhi. Yang keempat, lebih fair. Saling terbuka. Bertukar informasi secara objektif. Saya itu punya form ta'aruf. Mungkin, mohon maaf ya, mungkin karena Mas Zaki belum, sudah saya kasih ya. Itu form ta'aruf yang paling detail, lengkap. Dari semua form-form yang ada, saya rangkum dan saya detailkan itu di form ta'aruf kita itu. Nah, kemudian ada apa perbandingannya lagi? Oke, dari sisi orientasi. Mohon maaf ya, ta'aruf itu serius menuju pernikahan. Kalau pacaran itu serius memenuhi hawa nafsu. Kalau pacaran itu prosesnya harus berhalwat, ya. Kalau ta'aruf itu tanpa halwat, informasi yang didapatkan juga, masalah informasi ya, pacaran itu hanya menunjukkan sisi-sisi baiknya saja. Makanya banyak orang romantis saat pacaran. Kalau udah nikah, nggak ada romantisnya. Oh, kalau pacaran, selamat tidur ya, selamat bobo ya. Nanti kalau udah nikah, nggak ada gitu-gitu itu. Jadi memang menikah itu, ya pacaran itu menunjukkan sisi-sisi baik saja. Kalau ta'aruf objektif, apa adanya. Ya. Dan kemudian ada apa yang kita inginkan. Apa sih tujuan kita ta'aruf itu? Tujuan kita ta'aruf itu mengenali calon. Bukan untuk menikah, masih mengenali ini. Yang kedua, membangun keyakinan. Ini pas gak dengan saya? Jangan ini ada mispersepsi ya. Dianggap ta'aruf itu proses pernikahan, makanya Anda kecewa. Bukan. Ta'aruf itu bukan proses pernikahan, akhi. Gak ada di dalam Islam katakan ta'aruflah menikah hitbah. Gak ada. Cuma hitbah nikah. Itu yang ada dalilnya. Ya. Sedangkan ta'aruf itu, ya, itu hanya proses mengenali calon dengan cara yang Allah ridhoi, membangun keyakinan menuju proses pernikahan. Itu tujuan ta'aruf itu. Makanya kalau di kita itu akan melayani orang yang siap ta'aruf, bukan siap untuk menikah, bukan untuk mau menikah. Ya. Jadi itu yang kita harapkan. Nah, kalau guyonan kita itu ya, kalau pacaran itu pasti zinanya ya. Positif sudah itu, positif zinanya. Kalau ta'aruf ya, karena nggak ada pacaran Islami, nggak ada.
Ya, nggak ada. Jadi banyak hal ya yang kita, dan orang mengatakan, oh Ustadz, kalau saya apa ma'ruf nggak tuntas. Oh itu perlu kita bandingkan dengan pacaran itu. Kalau pacaran itu sisi-sisi baik aja ditampakkan, sisi buruk enggak. Nggak ada orang pacarannya jujur. Ya. Oh aku ini punya kekurangan, ada bekas luka di, nggak ada. Jadi makanya kalau kita nikah cara yang salah, misalkan pacaran, ya, maka kalau gagal itu hukuman. Kalau gagal itu hukuman. Kalau berhasil itu istidraj. Itu kalau pacaran. Ya, jadi pacaran itu kalau gagal itu hukuman. Tapi kalau berhasil itu istidraj. Tapi kalau ta'aruf, ya ta'aruf itu jika gagal itu cobaan, ujian. Tapi kalau berhasil itu nikmat. Jadi itu bedanya Mas Zaki antara pacaran dan ta'aruf ya. Baik, alhamdulillah. Berarti untuk pertanyaannya Mbak Fatmawati untuk menanyakan tentang ilmu rumah tangga itu boleh-boleh saja ya, karena memang tadi kita memang sedetail mungkin gitu ya Ustaz ya. Kalau saya justru dia itu bikin presentasi Mas. Ketika kan proses ta'aruf ini di kita ya, dalam proses ta'aruf itu pertama kali kan prosesnya adalah yang pertama membuat CV ya, kemudian cari perantara, yang ketiga cari calon, yang keempat kemudian kita saling ngecek CV masing-masing ya. Pertama yang ngecek itu ikhwannya karena dia yang punya hak untuk memilih gitu ya. Kemudian akhwatnya juga ngecek, kalau dia oke, lanjut, kalau nggak oke, stop ya. Kemudian kalau udah sama-sama cocok, nazar. Nah, setelah kita nazar, baru kita pertimbangan ya. Nah, jangan juga langsung habis nazar langsung oke. Enggak, kita kasih waktu untuk mempertimbangkan. Karena masalah fisik itu, melihat itu juga jadi ukuran ya. Jadi pertimbangan. Setelah pertimbangan, jadi mati mau oke, dia cocok. Setelah dia nazar, setelah dia pikirkan, dia putuskan dengan imannya, oke, baru silaturahim dengan keluarga. Jadi saya rasa di sini paling maksimal 2 bulan udah selesai proses ta'aruf itu, maksimal 2 bulan. Apalagi kalau toy ya bisa lebih cepat lagi kalau Iya. Ada yang seminggu, ada yang 1 bulan. Itu tergantung materi di dalam ini ya. Kalau ta'aruf, karena kita begitu paham, dan sehingga di dalam studio saya ini banyak monitor, kita bisa ngobrol sama walinya yang ada di Papua, ngobrol dengan kita, bahkan kita biasa rapat ini dengan beberapa daerah, kadang-kadang melalui Zoom, kadang-kadang video call, kadang-kadang banyak yang kita manfaatkan. Jadi ruangan yang saya pakai ini biasa pakai ruangan ta'aruf ini. Jadi ruangan proses untuk ta'aruf. Ya, Masya Allah. Baik. Jadi kalau mungkin baru teman-teman ada yang baru join ya, yang dimaksud dengan Ustadz Nur bahwa ta'aruf di tempat Ustadz Nur itu adalah di Kunika ya Ustadz ya? Iya, di Kunika. So, nanti teman-teman bisa kepoin juga, karena di sana memang membuka kelas intensif untuk teman-teman semua bisa belajar tentang tadi. Bisa jadi kenapa kalau nggak siap-siap, bukan karena kondisi kita sekarang, tapi karena memang kita belum punya informasi awal yang sehingga kita bisa mengeset bagaimana roadmap pernikahan itu sebenarnya harus dirancang dan didesain gitu. Nah, ini untuk yang terakhir mungkin ya Ustadz ya. Karena ini bisa jadi pertanyaan pamungkas juga nih Ustadz. Assalamualaikum, mohon izin Ustadz, ini dari Kak Sohib ya. Apa bedanya terburu-buru dengan menyegerakan dalam hal pernikahan? Jika dari segi waktu ta'aruf selama 1 minggu dan pengajuan hibah adalah H+1 setelah nador. Pertama ya, dalam Islam itu al-isti'jalu minasyaitan.
terburu-buru itu bisa jadi kena pengaruh setan ya. Kita nggak mungkin ada bahasa terburu-buru itu di dalam proses kebaikan. Karena terburu-buru itu konotasinya negatif, ya, negatif. Kalau mensegerakan sesuatu yang harusnya bisa hari ini, tahu-tahu kok ditunda besok. Nah, itu namanya disegerakan. Artinya udah clear semua, udah siap semua, udah nggak ada masalah. Cuma karena faktor masalah sebab-sebab yang tidak prinsipil ya, kemudian ditunda. Jadi mensegerakan itu sesuatu yang bisa kita lakukan hari ini, tapi kenapa direncanakan besok? Nah, itu namanya disegerakan. Nah, jadi beda kalau terburu-buru itu kesannya adalah melakukan sesuatu tanpa persiapan. Ya, melakukan sesuatu belum sempurna persiapan. Coba antum perhatikan bagaimana Rasulullah itu mengatakan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu harus direncanakan, harus disiapkan. Makanya niat itu nggak satu di dalam tindakan. Ya, boleh Anda besok mau melakukan sesuatu, Anda niat hari ini, kan, supaya Anda bisa mempersiapkan besok, untuk besok. Jadi innamal a'malu binniyat. Jadi itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya persiapan itu. Nah, kemudian kalau kita mengatasnamakan mensegerakan, tetapi kemudian menghilangkan satu persyaratan-persyaratan yang sifatnya prinsip ya. Tadi dia belum mumpuni dalam sisi pemahaman, belum punya pengetahuan, ini bakal ada huru-hara prahara dalam rumah tangga, yang mana gara-gara kita bukan orang tidak soleh, tetapi kita memiliki bisa mindsetnya yang belum tepat. Contoh ya, menikah itu untuk bahagia, kan susah itu. Makanya orang banyak kecewa dalam pernikahan itu karena dia menganggap bahwa pernikahan itu untuk bahagia. Mana ada orang menikah itu selamanya bahagia. Menikah itu untuk mendapatkan keberkahan. Ya, kita cerdas menjawab setiap masalah dalam kehidupan. Di saat kita mendapatkan masalah, kita bersabar. Di saat kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Itu namanya berkah. Jadi menikah itu sebetulnya untuk mendapatkan keberkahan itu. Jadi dalam pernikahan nggak akan ada selamanya orang bahagia selamanya, nggak akan juga ada orang yang menderita selamanya, nggak ada. Pernikahan itu bagian dari siklus kehidupan kita, yang mana kita akan kuat menghadapi hidup ini jika kita mampu sukses dalam pernikahan. Karena orang yang hebat di dalam rumah tangga, maka dia akan produktif di luar rumahnya. Karena rumah tangga itu sebetulnya recharge kita di dalam hidup ini. Ya. Makanya yang di depan saya ini kadang-kadang lowbat ya, makanya nggak ada recharge-nya. Quran tidak sanggup mericas imanmu itu. Insyaallah. Alhamdulillah ya, banyak puasa insyaallah. Alhamdulillah. Jangan gitu juga dong Ustaz. Memang puasa bisa membadangi, tapi kalau bisa ke arah langsung yang solutif kan ya, kenapa enggak? Iya, iya. Puasa itu hanya bikin tenang, Mas. Puasanya bisa bikin tenang, tapi tidak bikin senang. Insyaallah. Ustaz, ini sebenarnya tadi saya udah bilang terakhir ya, tapi saya nggak tega ini soalnya kakaknya ini sampai 2 kali dia jadi udah ngetik nih, terus nggak saya terus dia ngetik lagi. Oke. Pertanyaannya udah saya sematkan, kira-kira berkenan nggak Ustaz untuk jawab satu lagi? Silakan. Baik ya, ini dari Kak Nuha ya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana menyeimbangkan 3 unsur ta'aruf yang tadi dijelaskan oleh Ustadz, yang dilihat dengan mata, dipikirkan dengan iman atau hati tadi, kemudian dipikirkan dengan akal, dipikirkan dengan akal, kemudian diputuskan dengan iman. Nah, iman. Itu bagaimana? Jelas ya, dalam hadisnya itu tungkahul mar'atu li arba', nikahi wanita itu kena 4 hal. Li jamaliha, ya, li maliha,
lihasabiha, lidiniha, fadfar bidzati ditaribat yada. Jadi memang kita harus ya sepakat ya lebih mengutamakan sisi agama, harus mengutamakan sisi ruhiyahnya. Kenapa? Kalau ruh agamanya baik, ya meskipun dia nggak sempurna, punya kekurangan di sisi yang lain, dia masih bisa bersabar dengan kekurangan kita sebagai istri. Ya. Mohon maaf ya, Mas Zaki, dalam pernikahan itu bukan orang yang datang padamu dengan segudang kelebihan yang kamu harapkan. Tapi orang yang kamu harapkan adalah orang yang tidak meninggalkanmu di saat engkau memiliki kekurangan. Jadi yang kita harapkan dalam pernikahan itu ketika dia tahu kekurangan kita, dia nggak meninggalkan kita. Dan itu hanya ada pada orang beriman. Ya. Tapi kalau orang datang kepadamu dengan segudang kelebihan, belum tentu dia akan istiqomah mencintaimu di saat dia tahu kamu punya kekurangan. Ya. Tapi pilihlah orang yang kuat agamanya. Karena meskipun dia tahu kamu punya kekurangan, dia akan tetap setia bersamamu. Jadi itu lebih utamakan sisi keimanan. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu Ustaz. Kita dapat ilmu banyak sekali teman-teman tadi poin-poinnya ya. Ini makan jauh dari ekspektasi saya yang berpikir bahwa nanti akan menjawab poin ini, ternyata lebih dari itu, Masya Allah. Tadi tentang bahwa bagaimana bisa jomblo bahagia di dunia padahal di surga aja Nabi Adam aja agak bahagia gitu kan. Tadi poin pertama tuh. Terus tadi ada yang paling dalam yang saya catat betul-betul Ustaz. Ini buat nasihat saya pribadi dan juga nanti buat teman-teman juga ya, bahwa tadi ta'aruf itu ternyata bukan rangkaian dalam pernikahan ya, sehingga kita kalau gagal itu merasa kecewa dan merasa ini gak adil gitu. Ternyata ta'aruf itu hanya dalam proses perkenalan, jadi masih jauh pernikahannya gitu. Jadi kalaupun gak jadi ya udah, orang itu kenalan aja gitu, gak ada sangkut pautan dengan menikah gitu. Nah itu luar biasa sih Ustadz, itu poin itu luar biasa karena kita bisa lebih dengan informasi itu kita bisa mempunyai pola pandang yang lain sehingga tindakan kita pun akan berubah gitu. Masya Allah. Jazakallahu khair Ustadz sudah membersamai di sore hari ini. Untuk rekan-rekan semua mungkin yang pengen bertemu dengan Ustadz Nur Asyur lebih intensif lagi, mungkin pertemuannya lebih banyak lagi, silakan nanti untuk dikepoin di Kunika ya. Untuk Kunika bisa diketik kunika.id atau di aplikasi juga ada, nanti bisa diklik kelas pranikah, nanti langsung bisa dilinkkan ke Kunika. Dan terima kasih sekali untuk teman-teman semua yang sudah membersamai. Tadi juga ada pertanyaan terkait teknis. Untuk saya yang sudah menikah, gimana Mas? Kalau misal udah nikah di luar gitu, alhamdulillah ya. Jadi nanti bisa langsung DM aja di Instagram bahwa akunnya ingin dinonaktifkan gitu. Atau bisa nonaktifkan sendiri juga di aplikasi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin dapat jodoh akhirnya ya, udah ikhtiar ditaui tapi dapatnya di luar, nanti cara nonaktifkannya seperti itu ya. Bisa langsung di aplikasi atau bisa DM Instagram kami. Baik, insya Allah itu karena keterbatasan waktu, kita juga beda 1 jam dengan Ustadz Nur ya. Jadi nanti tahu-tahu udah mau maghrib di sana kan. Jadi kita sudahi insya Allah. Jazakallahu khair Ustadz sudah bersamai. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi di live Instagram Toi berikutnya. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Terima kasih teman-teman semuanya juga. Ustaz. Oke. Saya selalu Ustaz. Oke, kita nanti ngobrol lagi. Saya butuh siap. bimbingan langsung. Baik, saya Zaki dan Ustadz Nur pamit undur diri. Sehat-sehat selalu teman-teman semua, semangat. Karena tadi bahwa rangkaian usaha kita ini juga jadi pahala sama dengan ibadah menikah karena kita juga meniatkan untuk menikah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Pulau Mina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.